Ya, jumpa lagi di kelas 4 dengan tema 3 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tentang ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut ini adalah contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Padi adalah tanaman yang umumnya tumbuh di dataran rendah dan di dataran tinggi di daerah beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Tanaman padi umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Akan tetapi, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang berada di lereng disebut dengan sengkedan. Nah, selanjutnya adalah tanaman teh. Tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Ayo berlatih. Nah, kerjakanlah soal-soal berikut nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan tulisan yang rapi dan jelas. Bahan kolase: kertas, gunting, lem, daun-daun, dan pensil untuk menggambar, kemudian membuat polanya seperti ini. Nah, berikutnya kita membuat kolase. Kolase itu adalah bahan-bahan dari daun-daun yang kita tempelkan ke sebuah kertas, kemudian kita jadikan sebagai kolase. Nah, kita tempelkan semua daun-daun ini, kita gunting untuk menyerupai bentuk gambar burung ini. Kita tempelkan, kemudian kita gunting bentuk paruhnya, kemudian kita kasih lem dan kita buat pola bentuk kakinya, dan ini kemudian kita kasih lem dan kemudian kita buat bentuk matanya. Oke, kita lanjut materi matematika, penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, taksirlah hasil dari 7/8 tambah 3/4/5. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut ya. 7/8 lebih dekat dengan 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. Kemudian 3/4/5 terdiri atas bilangan bulat 3 dan pecahan 4/5. Dapat ditulis dengan 3/4/5 sama dengan 3 tambah 4/5. Pada pecahan campuran, bulatkan bilangan pecahan saja, yaitu 4/5. Nah, jadi 4/5 lebih dekat dengan 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. Jadi 3/4/5 dibulatkan menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya, taksirlah hasil dari 10 3/5 dikurang 2 1/6. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. 10 3/5 itu sama dengan 10 ditambah 3/5. Jadi 3/5 lebih dekat dengan 1/2 sehingga dibulatkan menjadi 1/2. Jadi 10 3/5 dibulatkan menjadi 10 tambah 1/2 sama dengan 10 1/2. Nah, jadi 2 1/6 tambah 2 tambah 1/6. Nah, jadi 1/6 lebih dekat dengan 0
sehingga dibulatkan menjadi 0. Jadi 21/6 dibulatkan menjadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi kurangkanlah hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 10 3/5 dikurang 2 1/6 sama dengan 10. 1/2 dikurang 2 sama dengan 8 1/2. Anak-anakku, silakan kerjakan soal berikut ini dengan tulisan yang rapi dan jelas. Oke, terima kasih. Semangat belajar.